Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini kami akan melakukan wawancara dengan Bapak Ibu Guru mengenai pembangunan infrastruktur di sekolah dasar. Wawancara ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan sekolah, meliputi potensi sekolah, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kualitas hidup. Pembangunan infrastruktur sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Fasilitas sekolah yang memadai dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan mendukung perkembangan siswa. Oleh karena itu, melalui wawancara dengan guru, kami ingin mengetahui potensi sekolah, tantangan, atau masalah yang dihadapi, serta dampak pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan. Kita bersama narasumber kita yaitu saya Ibu Nursanti dari SD Impres Macini Sombala. baik. Menurut Ibu, potensi apa yang dimiliki sekolah ini jika didukung oleh fasilitas yang baik? Ya, jadi potensi yang dimiliki oleh sekolah kami salah satunya itu adalah letaknya yang strategis, berada di jalan poros sehingga memudahkan untuk akses ke sekolah kami. Kemudian kami juga dilengkapi dengan fasilitas LCD di setiap ruang belajar siswa dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian kami punya fasilitas yang mendukung lainnya yaitu perpustakaan yang memadai serta lapangan untuk anak-anak beraktivitas terutama dalam ekstrakurikulernya. Saya kira itu yang bisa. Kendala apa yang paling sering dihadapi sekolah terkait pembangunan atau perbaikan fasilitas? Terkait dengan pembangunan atau perbaikan fasilitas, kalau kendalanya itu biasanya kita dibatasi oleh yang namanya juknis penggunaan dana BOS. Ya. Jadi di dalam dana BOS itu memang ada juknisnya, hanya sekian persen yang bisa digunakan untuk memfasilitasi pembangunan di sekolah kami. Karena sebenarnya untuk pembangunannya itu bergantung pada pemerintah. Kira itu. Bagaimana pengaruh kondisi fasilitas sekolah terhadap proses belajar mengajar siswa? Untuk fasilitas tentu sangat berpengaruh ya, terutama fasilitas penunjang seperti yang saya sebutkan. Fasilitas yang dimiliki sekolah kami itu bahwa di setiap ruangan kelas itu kami punya LCD yang bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk siswa, dan juga kami punya lapangan untuk kegiatan olahraga dan ekstrakurikulernya anak-anak. Kemudian perpustakaan yang sangat memadai, kami juga punya UKS untuk menunjang kesehatan siswa jika sewaktu-waktu ada siswa yang sakit. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang kami bersama narasumber yang kedua yaitu Ibu Hamsidah. Perkenalkan, nama saya Trisuci Ramadhani. Saya akan tanya ke Ibu, kendala apa yang sering dihadapi terkait sarana dan prasarana sekolah? Kendala sarana dan prasarana di sekolah kita ini, khususnya di SD Impres Macini Sombala, terutama itu kurangnya biaya penganggaran untuk pengadaan prasarana di sekolah, khususnya di dana BOS, karena di dana BOS kayaknya tidak ada untuk pengadaan prasarana. Kemudian kurang sadarnya murid ataupun teman-teman guru untuk memelihara segala sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini. Bagaimana dukungan orang tua atau masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur sekolah? Kalau dukungan orang tua murid mengenai pemenuhan sarana di sekolah itu tidak ada, karena orang tua murid tidak dituntut untuk memberikan biaya ke sekolah mengenai pemenuhan kebutuhan di sekolah ini, khususnya pembangunan sekolah. Jadi itu pure dilakukan oleh sekolah dan dinas kalau ada bantuan berupa pembangunan sekolah. Menurut Bapak Ibu, infrastruktur apa yang paling menjadi prioritas untuk diperbaiki atau dibangun? Kalau di sekolah kita ini kebetulan itu di kelas 1
dengan kelas 3 itu roboh plafonnya. Jadi yang paling utama yang butuh perbaikan sekarang itu adalah ruang kelas 1 dan kelas 3. Sekian hasil wawancara kita mengenai pembangunan infrastruktur sekolah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.